Oke, kalau semuanya seperti yang kita ketahui bahwasannya saat itu pendaftaran P3K tahap 2 sudah ditutup ya, dan kita menunggu untuk seleksi administrasi. Sekarang dalam tahap seleksi administrasi, namun di sini kita mendapatkan kabar gembira untuk P3K tahap 2, bahwasannya untuk semua pelamar nanti akan lulus seleksi administrasi. Ini sebagai upaya penuntasan honorer 2025. Bagaimana informasinya? Yuk kita cek bersama ya. Oke, kalau semuanya seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk jadwal P3K tahap 2 itu merujuk pada surat Kepala PKN yaitu tertanggal 15 Januari 2025 yaitu terkait dengan penyesuaian jadwal seleksi pengadaan P3K tahap 2. Ya, benar di sini kalau misalkan kita lihat ya, ini adalah kemarin teman-teman untuk pendaftaran P3K tahap 2 itu diperpanjang kembali dan sudah ditutup. Ini adalah tanggal 20 Januari. Jadi tentunya saya berharap teman-teman yang di sini mengikuti seleksi P3K tahap 2, baik itu guru, teknis maupun juga tenaga kesehatan, ini sudah mengakhiri proses pendaftaran ya, yaitu maksimal tanggal 20 Januari 2025 teman-teman. Nah, tentunya tahapan berikutnya setelah teman-teman di sini mengakhiri proses pendaftaran, maka di sini tahap berikutnya itu adalah dilakukan seleksi administrasi. Dan merujuk pada jadwal terbaru untuk seleksi administrasi itu adalah di sini mulai dari tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025 ya. Kalau misalkan sekarang ini kita lihat di kalender ini kan pada 30 Januari ya. Jadi di sini nanti kita tinggal menunggu untuk pengumuman hasil seleksi administrasi nanti adalah tanggal 9 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025. Nah, biasanya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi berdasarkan dari verifikasi berkas di seleksi administrasi, ada peserta yang lulus seleksi administrasi, ada yang tidak lulus seleksi administrasi, ada yang TMS, ada yang MS ya. Nah, tentunya di sini ada kabar gembira untuk tentu ya sedang menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi, yaitu dari Kemenpan RB teman-teman. Oke, informasi pertama di sini kita kutip dari cpnn.com teman-teman ya. Ini adalah baru saja informasi yang kita dapatkan 30 Januari jam 15 tadi. Bahwasanya Kemenpan RB ini loloskan semua honorer pada seleksi administrasi P3K tahap 2. Hindari TMS. Nah, coba kita cek ya informasinya. Nah, di sini seperti yang kita kutip dari Jakarta, yaitu Kementerian Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB meminta pemerintah daerah atau Pemda berhati-hati dalam menyeleksi berkas honorer pada seleksi administrasi P3K tahap 2 ya. Diupayakan agar Pemda ini sebagai panitia seleksi daerah atau Panselda untuk mengakomodasi semua honorer yang sudah terdaftar seleksi P3K tahap 2 ya. Jadi Panselda akan menghimbau berhati-hati menyeleksi berkas honorer pada seleksi administrasi P3K tahap 2. Tolong jangan mempersulit mereka dan harap mereka dibantu ya. Ini kata Deputi SDM Aparatur Sipil Negara yaitu Abbas Subagja. Kemudian di sini dari Kemenpan RB ini lanjutnya yaitu berharap Pemda menghindari pemberian label tidak memenuhi syarat atau TMS kepada honorer. Berikan kesempatan kepada honorer apalagi yang masuk database BKN ya untuk ikut seleksi P3K 2024. Sebab apa? Sebab syarat utama mereka diangkat menjadi aparatur sipil negara ya atau ASN yaitu P3K maupun juga P3K paruh waktu adalah di sini harus ikut seleksi ya. Berikutnya di sini juga disampaikan untuk Panselda ini jangan memberikan label PMS ya karena alasan tidak ada anggaran. Nah, biarkan mereka ikut seleksi dahulu, pengangkatannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran di Pemda. Ini adalah terang dari Bapak Abba. Dia mencontohkan bila Pemda hanya siap mengangkat separuh dari jumlah honorernya, maka sisanya ini nanti akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu teman-teman ya. Dan untuk besaran dari gaji P3K paruh waktu itu sama seperti yang diterima saat menjadi honorer. Sementara untuk jam kerja, Pemda memberikan kewenangan untuk mengaturnya ya. Nah, Kemenpan RB tidak mengatur jam kerja P3K paruh waktu, semuanya tergantung dari kebijakan Pemda. Dengan catatan jangan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, jadi informasi yang penting inilah tentunya untuk teman-teman pelamar tahap 2. Ini nanti sepertinya seluruhnya honorer pelamar tahap 2 itu akan lulus seleksi administrasi dan juga tidak ada PHK ya. Meskipun kita tidak terdaftar di database PKN, inilah tidak ada PHK teman-teman. Nah, berikutnya di sini untuk jadwal sendiri ya. Untuk jadwal di sini adalah
masih mengacu pada jadwal yang tadi kita sampaikan di depan, yaitu untuk pengumuman seleksi ini adalah tanggal 1 sampai dengan 30 November, kemudian pendaftarannya adalah 17 November sampai dengan 20 Januari. Sementara seleksi administrasi tanggal 21 Januari sampai dengan 3 Februari ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi adalah tanggal 4 sampai dengan 18 Februari. Nah tentunya di sini nanti masa-masa yang kita nantikan itu adalah masa-masa pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Itu tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari teman-teman. Sedangkan bagi kalian yang nantinya itu TMS ya atau tidak memenuhi syarat, maka di sini nanti akan diberikan waktu ya untuk kalian menyanggah pada masa sangga ya. Nah untuk masa sangga itu disampaikan nanti adalah jadwalnya tanggal 19 sampai dengan 21 Februari tahun 2025. Sementara itu untuk nanti jadwal jawab sangga itu tanggal 20 sampai dengan 27 Februari. Kemudian pengumuman pasca sangga tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2025. Untuk penarikan data final itu tanggal 1 sampai dengan 7 Maret 2025. Nanti seluruh teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka nanti berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi nanti melalui proses penarikan data final ya, yang ada pada poin nomor 8 teman-teman. Sedangkan berikutnya nanti untuk pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi itu tanggal 8 sampai dengan 23 Maret 2005 dan penjadwalan seleksi kompetensi ini tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April 2025 ya. Nah jadi bagi teman-teman yang kemarin telah melakukan pendaftaran P3K tahap 2 tetap semangat ya, dikarenakan di sini dari Kemenpan RB sendiri juga mengupayakan memberikan himbauan kepada seluruh Pemda bahwasannya untuk pelamar tahap 2 itu tidak usah dipersulit ya. Jadi semuanya kita berharap nanti bisa lulus seleksi administrasi sehingga nanti kita bisa ikut seleksi kompetensi ya. Kalau misalkan ada formasi kita dianggap P3K, kalau misalkan belum ada formasi alias kita nggak lulus nanti sementara diangkat menjadi P3K paruh waktu. Termasuk juga untuk teman-teman yang di sini tidak masuk database PKN, ini nggak perlu khawatir ya. Di sini dari berbagai macam daerah ini sudah memberikan surat edaran terkait tentang pendataan ulang ya. Jadi pendataan pegawai non-ASN yang tidak terdapat di database PKN. Nah, kebetulan bagi teman-teman yang pelamar tahap 2 juga, kalau misalkan nanti nggak dapat informasi ya, semoga saja nanti kita bisa diupayakan untuk minimalnya tuh tidak dirumahkan ya teman-teman ya. Nah berikutnya di sini kalau misalkan kita cek ini salah satu informasi dari salah satu instansi bahwasanya di sana itu dilakukan yaitu untuk pendataan ya. Jadi pemerintah Provinsi Jambi ya, ini asal Jambi ini adalah melakukan pendataan pegawai non-ASN yang tidak masuk dalam database PKN. Nah ini untuk yang sudah masuk dalam PKN ini nggak boleh nih untuk ikut. Nah ini teman, pendataan kemarin dimulai tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari 2005. Nah tentunya dengan didata seperti ini nanti berharapnya itu memang nanti bisa diakomodir ya, setidaknya entah itu P3K paruh waktu kalau misalkan formasi ya habis atau mungkin setidaknya kita tetap bisa dipekerjakan sampai nanti kita bisa diangkat menjadi P3K. Oke demikian, semoga bermanfaat ya, semoga tahun ini kita lulus semua.